Nah, hari ini balik lagi sama gue dan hari ini gue bakal nge-review mobil yang menurut gue enak banget dan sangat mewah di kelasnya. Mobilnya di samping gue Lexus RX 270. Ini mobil tahun 2013. Gue jelasin dulu sedikit tentang dimensi mobil ini. Panjang mobil ini tuh 4,8 dengan lebar 1,9 dan tinggi 1,7. Mobil ini mesinnya itu 4 silinder 2700 cc dan mengeluarkan tenaga 185 dk. Kita bahas tampang depannya ya. Ini Lexus RX 2013 ini udah yang gua review udah yang facelift. Jadi kalau sebelum facelift itu bedanya di sini nih. Belum ada LED-nya, LED lampnya, dan lampunya lebih kecil sedikit. Ini juga bumpernya udah diganti dengan yang F-Sport sama yang punya, dan ini kelengkapannya nih ya. Lampunya udah HID projector di sini, terus udah dilengkapin dengan washer lamp. Di sini ada sensor juga nih di depan. Ada 4, di sini 1, di sudut sana 1, dan di tengah ada 2. Kita bahas ya desain bumper tampak depannya. Kalau tampak depannya itu gue ngeliat mobil ini tuh keren banget. Kenapa keren? Jadi dibandingin sama yang pre-facelift itu kelihatan banget perbedaannya. Padahal sekilas yang kita lihat tuh cuman ini doang yang kita tahu. Tapi karena udah diganti dengan bumper F-Sport yang lebih sporty. Jadi begini, kalau bumper F-Sport itu dianya ininya agak bentuk X gitu ya. Dan sebenarnya mobil ini tuh desain bumpernya kelihatan agresif banget. Cuman menurut gue juga elegan. Jadi kita bisa ngelihat di sini, ini ada aksen chrome, terus di sini ada aksen silver, dan di bawah ini ada kayak grill mesh. Jadi ini perpaduan, menurut gue perpaduan antara sporty dan elegan. Oke, lanjut kita ke bagian sampingnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Bagian sampingnya yang gue demen itu, jadi dia di sini ada tekukan nih yang memanjang dari lampu depan ke lampu belakang. Cuman ada kepotong di spion, dia nyambung terus. Nah, terus ini ukuran standarnya mestinya 18 inch, tapi sama yang punya ini udah diganti sama ukuran 22 inch. Ini spionnya buat SUV termasuk gede, dan dia udah dilengkapi dengan sen di spion. Nah, biasa nih mobil-mobil yang gue demen nih, gue sangat demen dengan mobil yang jendelanya itu dikelilingi sama chrome, dan ini juga dikelilingin. Jadi kesan mewahnya tuh dapet banget. Dan mobil ini udah dilengkapi sama roof rack, warnanya silver. Terus di bawahnya dia ada lagi nih chrome dari pintu depan sampai ke pintu belakang, cuman nggak sampai habis ya, cuma di sini doang. Ini juga nambah kesan mewah banget. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakangnya nih. Nah, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga sama cakepnya kayak bagian depannya. Gue suka banget dengan ini mobil. Ini yang udah facelift, jadi lampunya dia seperti ini, merah putih. Nah, terus di bagian belakangnya itu udah ada dilengkapi sama kayak topi nih, ada lampu remnya juga di sini. Stop lamp di situ, terus udah dilengkapin di sini ada sensor juga nih, 4 titik ya. 4 titik, terus udah ada reflektornya nih, dan ini reflektornya bisa nyala karena udah diganti juga sama yang punya nih. Ini reflektor malamnya bisa nyala. Terus di sini harusnya chrome, cuman ini kayaknya udah diwarnain jadi hitam sama yang punya. Dari belakang ini gue ngeliat tuh posisi landainya ini tuh kalau kita lihat dari samping itu pas banget, bagus banget. Memang sekilas mirip ke Harrier karena sebelumnya itu Harrier dan Lexus RX itu berbagi basis, dan baru di model ini mereka pisah. Oke, sekarang kita bahas ke bagasinya kayak gimana. Sekarang kita bahas nih di bagasinya ada apa aja. Bagasinya itu udah dilengkapi sama tonneau cover. Ini buat menambah privacy, dan ini bisa dilepas. Ini kita bisa lepas. Terus di sini kapasitas bagasinya tuh gede banget. Kalau kalian emang kurang, kalian tinggal majuin jok belakangnya itu dengan narik tuas yang ada di sini.
Jadi kiri kanan tuasnya itu buat majuin. Terus kita lihat nih di bawahnya ada apa. Di bawahnya itu ada tempat penyimpanan di sebelah sini. Terus di situ ada toolkit dan dongkrak. Dan di sini udah ada ban serep. Cuman ban serepnya ini yang bukan yang full size ya. Jadi yang untuk sementara doang. Terus di belakang sini dia ada soket 12 volt 1. Dan di sini udah dilengkapi juga dengan lampu nih, kiri dan kanan. Dan di sini ada mid bus 1 di sini nih. Di sebelah sisi kiri doang ya, di sisi kanannya nggak ada. Oke, paling itu aja dari belakang yang gue bisa kasih lihat. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, sekarang gue udah ada di bagian duduk belakang di Lexus dan gue mau ngebahas soal door trim bagian belakangnya. Kalau bicara Lexus, kita tuh udah nggak perlu ngeraguin lagi kualitas material interiornya, karena yang dipakai itu pasti semua yang terbaik. Ini gue bahas ya satu persatu. Yang di sini semuanya udah soft pad, ini soft pad juga. Dan ini handle pintunya udah dilengkapi nama chrome. Terus di sini udah ada black panel wood. Dan udah dilengkapi dengan tweeter serta mid bus. Door pocketnya itu muat untuk 1 botol, dan di sini ada tempat penyimpanan kecil, mungkin buat taruh dompet atau handphone masih bisa. Tapi yang di sini itu materialnya itu masih plastik ya. Walaupun ini plastiknya kualitasnya bagus, tapi ini masih plastik. Dan satu hal lagi di Lexus itu yang gue demen, bantalannya nih yang di sini nih. Soalnya ini bantalannya berasa empuk banget. Jadi kulit di dalamnya itu dilapisin dengan busa. Oke, nice buat Lexus. Oh, satu lagi, ini di handle pintunya itu, sorry, yang buat pegang pintunya, di sini udah dilengkapi sama Blue Draw nih. Ininya udah ada Blue Draw-nya. Oke, sekarang kita bahas kualitas duduk di belakang kayak gimana. Oke, sekarang kita bahas duduk di belakang ini mobil kayak gimana rasanya. Tapi ini kayaknya sempit ya. Tapi jangan khawatir, karena ini mobil dalam posisi mati, jok depan pengemudinya memang mundur. Jadi gue perlu nyalain dulu, karena mobil ini udah dilengkapi dengan easy access. Yuk kita lihat. Nah, setelah dinyalain mobilnya jadi lega. Memang begitu Lexus. Oke, sekarang gue bahas ya. Duduk di belakang ini enak banget. Karena senderannya itu, ini kita bisa atur. Dan ini maju mundurnya juga bisa kita atur. Ini gue posisi duduknya, yang posisi alasnya ini udah yang paling depan. Dan senderannya yang paling tegak. Ini pun masih lega. Sorry, alasnya itu udah yang paling belakang. Cuman senderannya yang paling tegak. Ini legroomnya segini. Ini posisi duduk gua, tinggi gua 180. Headroom lega banget di atas 5 jari. Ini udah lebih dari cukup. Dan kalau mau nyantai, mau tidur, kita tinggal. Ini kemiringannya bener-bener sempurna banget di mobil ini. Dan di mobil ini apa aja adanya. Ini kita ada armrest. Armrestnya ini kurang lebih bentuknya masih mirip Harrier generasi kedua sih. Ini kita pencet dan udah ada cup holder. Ini ada storage buat nyimpen tisu atau barang di sini. Terus di sini udah ada door pocket, udah ada AC double blower, tapi ini dia masih dual zone ya. Jadi yang belakang ini masih ngikutin pengaturan AC yang depan. Terus di belakang ini ada lampu kabin. Dan ini ada map light-nya juga, lampu kabin plus map light. Nah, cuman yang gue demen di mobil ini, setelah gue perhatiin, ini keren banget nih handle atasnya nih, kayak mekanismenya unik aja, nggak kayak mobil pada umumnya. Oke, paling dari belakang itu doang yang gue bisa, tapi yang bisa gue bahas, cuman duduk di sini itu enak banget. Kalian merasa kayak lega banget dan duduknya juga santai. Kulitnya, materialnya semuanya udah yang terbaik.
Lanjut ke bagian depan. Sekarang gue mau bahas door trim bagian depannya. Kualitasnya masih kurang lebih sama dengan bagian belakang. Di sini masih soft pad, kulit busa dilapisin dengan kulit, materialnya tinggi. Terus di sini udah dilengkapi dengan blue draw, black panel wood, udah dilengkapi dengan memory seat juga 3. Dan di sini power window-nya all auto, central lock, ada window lock. Terus di sini di atasnya ini untuk pengaturan retractable mirror plus pengaturan sudut kaca spion. Nah, cuman di sini yang gue demen dari mobil ini adalah storage-nya nih, door pocket-nya. Jadi door pocket-nya itu bisa dibuka. Dan ketika pintunya tertutup sekalipun, ini door pocket-nya tuh tetap bisa dibuka secara maksimal. Dan ini space-nya gede banget ya. Gede banget nih space-nya. Oke, udah dilengkapin tweeter. Di sini ada speaker juga, di sini ada mid bass. Jadi total di mobil ini ada 10 speaker. Plus 1 tadi kayak ada subwoofer ya di belakang, jadi total ada 11. Oke, lanjut di bagian sininya. Di sini udah dilengkapin cup holder. Keren banget ya pengoperasiannya, tinggal dipencet terbuka. Terus di sini udah ada tombol buat washer depan. Di sini untuk membuka bagasi. Ini untuk tangki bensin. Ini dimmer untuk gelap terangnya speedometer. Terus di sini ada tuas buat membuka kap mesin. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan electric seat. Nah, ini electric seatnya. Dan ini untuk lumbar support, buat support punggung kita ya. Ini. Oke, lanjut di sini tuas untuk sen. Terus di sini ada buat cruise control. Ini cruise controlnya khas Toyota banget ya, entah itu di Camry dimanapun cruise control Toyota tuh selalu kayak gini, dan di Lexus juga kayak gini. Harusnya tuh dibedain. Nah, terus gue mau bahas sedikit nih soal material yang di sini nih. Ini materialnya plastik, beda sama yang di atas. Tapi ini materialnya plastiknya kualitas tinggi gitu. Bagus sih. Sama yang di atas ini beda. Oke, kita lanjut ke bagian tengahnya kayak gimana. Nah, sekarang gue mau ngebahas nih interior tengahnya. Cuman kayaknya agak gelap ya. Kita buka sunroofnya. Oke, sekarang gue bahas bagian tengah mobil ini. Gue bahas dari setir ya. Setirnya itu bentuknya gue demen banget. Keren banget ini mobil. Terus ditambah logo Lexusnya itu. Biasa kalau mobil-mobil lain itu kan logonya chrome. Tapi ini kayak stainless yang doff. Dan ini tuh mewah banget kelihatannya. Dan bentuk setirnya itu enak digenggam, semuanya udah dilapisin kulit. Di sini kalian yang sebelah kiri ini untuk entertainment system, yang sebelah kanan itu untuk MID dan angkat telepon. Jadi di sini mobil ini udah dilengkapi dengan Bluetooth telepon. Terus ini ada engine start stop button. Di bagian samping sini ini buat pengaturan wiper ya. Oh, terus ini mobil ini udah dilengkapi sama tilt dan telescopic electric. Ini ya. Oke. Nah, model dashboard tengahnya itu Lexus itu asimetris. Cuman model asimetrisnya Lexus itu tetap enak dilihat. Benar-benar enak dilihat. Nah, di bagian tengahnya ini instrumennya itu cuman audio. Ini udah dual zone. Cuman di sini digitalnya itu pengaturan AC-nya itu munculnya langsung di MID. Jadi di sini nggak ada layar buat dual zone berapa suhunya. Kalau kita pencet dia akan munculnya di MID. Terus ininya ada aksen silver dan tuas transmisinya nih agak unik karena posisinya itu dia miring, posisinya miring. Terus di sini ada tombol shift lock dan di sini gue bahas materialnya lagi ya. Materialnya itu di sini soft pad. Yang ini soft pad, yang ini plastik, tapi plastiknya tetap kualitasnya bagus. Ini plastik. Dan di sini itu ada trackpad. Nah, trackpadnya ini tuh responsif gitu. Jadi nggak ada jedanya. Yang gua demen dari Lexus ini mengoperasikan trackpadnya itu gampang banget gitu. Jadi kalian dari sini bisa ngatur radio, media, AC, telepon, navigasi, info tentang ini mobil, semuanya kalian bisa di sini. Dan ini enak banget gitu. Pas kita geser nggak akan ngerasa kecepatan atau ini, tapi kecepatannya tuh pas. Oke, kita bahas lagi
Di sini ada black panel wood yang senada dengan yang ada di door trim. Ini untuk cup holder 2. Terus di sini ada stability control. Nah, ini nih, yang di sini gue nggak tahu nih. Mungkin kalian penonton ada yang tahu ini gunanya buat apa? Bisa tulis di kolom komentar. Terus ini armrestnya steel ya, nggak bisa dimaju mundurin. Cuman posisinya udah enak. Dan di dalam sini lega banget. Di dalam sini tuh lega banget. Ini ada tempat storage kecil yang bisa dilepas gitu. Terus di sini ada kabel colokan USB 1, terus di sini ada colokan 12 volt 1 di dalam sini. Dan storage-nya ini gede. Oh, satu lagi nih, salah satu yang gua demen dari Lexus yang nggak ada di mobil lain. Kalau kalian perhatiin, ketika kita tutup power window-nya itu, pas udah mau nutup, kecepatannya itu berkurang. Gue nggak tahu kenapa, dan itu hal detail yang sebenarnya nggak penting, tapi itu jadi kelebihan Lexus gitu. Sampai sedetail itu memperhatikan kualitas mobilnya. Nah, terus di sini ada storage nih, gede banget nih. Di bawah transmisi, tuas transmisi ini ada storage gede banget. Terus di sini udah soft opening juga. Tempat lacinya, ini gede banget tempat lacinya ya. Kita lanjut ke bagian atasnya nih. Bagian atasnya itu, ini ada sun visor. Udah dilengkapi nama lampu. Terus yang di bagian tengah ini ada lampu kabin, ada map light juga untuk masing-masing penumpang. Terus di sini ada buat buka tutup sunroofnya, ada di sini nih. Oke. Oh, sama gue lupa, mobil ini tuh udah dilengkapi dengan sensor hujan, sensor lampu. Jadi semuanya udah bisa di sini nih letaknya ya. Udah dilengkapin semua mobil ini, sensor hujan dan sensor lampu. Oke, sekarang paling kita lanjut bahas driving experience-nya. Gue juga udah gak sabar sih. Yuk, ikutin terus. Nah, sekarang gue mau ngebahas nih driving experience ini mobil. Ini mobil gede, tapi lingkar kemudinya tuh setirnya ya nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga, tapi pas, enak gitu, bawanya enak. Dan kalau bicara soundproofing, ini mobil udah nggak perlu ditanya lagi, kualitas juga udah nggak perlu ditanya lagi. Sekarang ini mobilnya kan sama yang punya udah diganti nih pakai velg 20, dan itu masih nyaman sih, masih nyaman menurut gua. Sorry, velgnya udah diganti ke ukuran 22 inch, standarnya 18 inch, dan itu menurut gua masih tetap enak. Kalau bicara untuk tenaga di mobil ini memang nggak terlalu wah, karena memang peruntukannya mobil ini bukan buat kebut-kebutan, tapi lu buat cruising santai gitu. Kalau untuk cruising santai, ini mobil enak kok, tenaganya cukup ya, kita bicara cukup gitu, nggak terasa underpower juga. Dan penyaluran tenaganya itu kayaknya smooth banget, pindah gigi juga enak banget ini mobil. Tapi yang paling gue demen dari ini mobil jujur keheningan kabinnya sih. Keheningan kabinnya keren banget sob, keren banget. Waduh gila, itu barusan gue polisi tidur, agak telat ngeremnya, tapi tuh ngeredam bantingannya tuh dep, dep. Ya memang mobil mahal ya, kita nggak bisa bohong gitu. Suara mesin masih ada sedikit masuk, tapi suara mesin yang masuk itu tuh masih merdu ya, bukan yang mengganggu gimana, tapi suara mesinnya tuh ya smooth gitu, kayak ya mesin-mesin besar lah, suaranya tuh enak, walaupun ini masih 4 silinder. Kalau bicara body roll ini mobil masih cukup berasa, tapi masih dalam
batas toleransi, tapi body rollnya itu masih lumayan berasa. Nah kalian kalau misalkan tak, ini namanya apa tak? Kalau yang polisi tidur kecil-kecil ini tak? Polisi tidur, speed trap. Ya speed trap itu enak banget, kayak nggak berasa gitu. Jadi kalian kalau misalkan emang ngantuk gitu ya, bisa-bisa nggak bangun sih kalau naik mobil ini. Kena speed trap itu nggak berasa ini mobil. Nah paling review dari gue sih itu aja. Kalian yang mau ngasih masukan kalau misalkan reviewnya masih kurang, boleh tambahin di kolom komentar. Dan sekali lagi sorry kalau memang masih belum sempurna. Thank you buat yang udah nonton. See you on next video. Adios.